sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Farfardin dan saya akan mengobrol-ngobrol dengan Kak Israf, lanjutan dari episode sebelumnya. Yang apa yang mau kita obrolin sekarang adalah bagaimana kegiatan Kak Israf setelah meraih sarjana gizi di Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Baik, sekarang kita lanjutkan. Gimana kabar Kak Israf? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, seger deh ya. Alhamdulillah. Prof gimana, seger? Alhamdulillah. Sehat. Lumayan. Kita mau lanjutkan ini. Baik. Obrolan kita. Kak Israf sudah meraih SGZ tahun lalu, kemudian tentu setahun terakhir banyak hal-hal yang saya kira penting untuk kita share ya ke teman yang lain. Mulai dari cita-cita, rencana setelah lulus tadi seperti apa, kemudian ketika ingin bekerja di dunia usaha bagaimana mempersiapkan diri, kemudian ketika dipanggil wawancara atau mungkin barangkali tertulis dulu ya, kemudian ada wawancara lisan, seperti apa kesiapannya, dan mungkin ada berakhir dengan tips-tips apa gitu ya, baik, dalam menghadapi karir baru di dunia kerja, dan mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik kita semua. Baik. Jadi gimana cita-cita waktu mahasiswa dulu ketika nanti saya setelah lulus saya akan begini-begini, gimana itu akhirnya gimana? Oke, jadi untuk awal-awal masuk gizi kan masih nggak kebayang tuh, baru kebayang itu pas akhir-akhir lah, Prof. Kayak udah mulai cari tahu mau kemana sih habis lulus. Dan emang kalau dari aku sendiri masuknya pengen ke industri pangan sih, Prof. Ke FMCG gitu. Sudah ada rencana. Udah ada rencana sebenarnya, udah ada gitu, keinginan. Betul, okay. Prof. Meskipun saat itu kan masih agak bimbang juga karena kayak gizi kan biasanya di rumah sakit, atau kemudian di pemerintahan. Dan tapi ada juga dari kakak kelas yang masuk ke industri pangan gitu. Jadi kayak yang masih berharap dan banyak juga kan. Jadi kayak oke, bisa lah itu. Dan oke lah ngelis industri pangan, dan alhamdulillah tercapai gitu. Nah, sebelum tercapai gimana waktu itu? Apa aja yang dilakukan ya? Mulai dari mempersiapkan barangkali CV atau portofolio, gimana tuh? Jadi mulai kalau dari aku sendiri persiapannya itu tentunya mempersiapkan portofolio kayak CV, belajar juga dari TikTok, dan ya tentunya sharing ya, aku banyak sharing juga dengan teman-teman dan kakak kelas juga. Kayak gimana sih cara bikin yang CV yang bagus gitu kan, biar lebih menarik juga. Terus persiapannya juga sebenarnya waktu itu karena aku lulusnya di bulan Maret, dan emang waktu itu kan sebelum lulus juga masih di sini ya, maksudnya di lini sehat masih suka juga ngonten dan sebagainya. Dan aku sebenarnya untuk persiapan untuk pastinya yang benar-benar serius itu nggak kebayang sampai serius banget sih, Prof. Jadi hanya nyiapin CV, kemudian juga karena aku untungnya ikut organisasi, untuk ikut beberapa kegiatan, dan itu menurut aku sangat membantu gitu. Dicantumkan di portofolio. Di portofolio di tingkat akhir juga. Termasuk lini sehat nih sih? Termasuk lini sehat tentunya itu, termasuk lini sehat. Kemudian itulah mempersiapkan CV dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin bagi teman-teman nih yang sahabat sehat, siapa tahu juga ingin bergabung di sahabat sehat. Kalau misalkan ingin merencanakan ke depannya seperti apa, mulai dari sekarang aja gitu. Kayak kan nggak mungkin ya pas tingkat akhir, kurang nih kegiatan-kegiatan, mau deh baru dicari-cari kan, nggak mungkin juga kan langsung gitu. Jadi kalau mau ya mulai dari sekarang udah mulai dipersiapkan gitu, ikut kegiatan apa aja, aktif gitu. Karena nggak mungkin pas tingkat akhir baru mau dibabat semua kan, nggak juga. Supaya jadi portofolionya bernas ya. Betul. Dan menurut aku juga perlu banget sih untuk ngembangin kemampuan lain di luar itu, di luar dari akademik, karena menurut aku itu menjadi nilai plus juga saat masuk kerja gitu ya. Terus cara menyusun portofolio itu dulu waktu mahasiswa ada pelatihan nggak sih di Himagi atau di Ilmagi? Dulu pernah aktif di Ilmagi kan ya? Iya, di Ilmagi pernah
juga, dan difasilitasi juga sih Prof, seingat aku di Magisi juga ada ya? Dari himpunan itu memfasilitasi mahasiswanya yang betul gimana caranya untuk bikin portofolio bagus, CV yang bagus. Banyak juga sharing setahu aku dari kakak kelas yang udah berpengalaman juga ya. Itu juga membantu banget bagi aku, karena kan kita masih belum tahu juga kan ke depannya gimana. Jadi informasinya emang banyaknya dari sharing sama kakak kelas. Oke, portofolio udah disiapin, kemudian tentu ini harus dikirimkan ya. Betul. Bagaimana mencari informasi sebagai job seeker? Oke, aku tuh aktifnya malah setelah lulus baru mulai cari-cari. Tapi mungkin ini tergantung orang ya, karena mungkin juga ada yang pas tingkat akhir udah mulai nyari-nyari juga, udah kepo, udah mulai cari lah. Kalau aku tuh emang pas baru lulus itu baru udah mulai nyari-nyari. Jadi masukin lamaran aja, dan informasinya kan udah banyak ya. Dari Instagram, dari teman-teman di grup juga tuh banyak banget tuh yang kayak sharing kayak dari kakak kelas kan ada juga tuh grup yang seangkatan, ada yang lintas angkatan yang udah kerja di sini. Iya betul. Jadi banyak sharing juga. Ya ini lagi buka lowongan, lagi buka artinya juga kesempatan. Harus berkenan ikut di grup-grup WhatsApp grup. Iya betul. Kelas, betul. Itu membantu juga sih bagi aku, dan waktu itu aku dapat infonya dari Instagram. Dari departemen atau dari IPB sendiri ada nggak informasi tentang kesempatan kerja? Kalau setahu aku tuh ada ya Prof. Malah juga dari kampus itu memfasilitasi orang-orang yang misalnya emang butuh tambahan skill dan informasi untuk kerja sih. Menurut aku seperti itu. Tapi kalau dari aku sendiri informasinya itu banyak aku dapetin dari sosial media sih sebenarnya. Dari LinkedIn. LinkedIn kan banyak banget ya, itu kesempatan orang juga cari kerja banyak di situ. Jadi kamu kalau mahasiswa jangan nunggu nanti udah lulus baru ikut LinkedIn. Dirapihin dari sekarang di LinkedIn ya. Oke, jadi portofolio disiapin. Kemudian yang kedua tadi informasi tentang dunia kerja. Iya, betul. Kemudian surat lamaran itu juga dilatih, ikut pelatihan atau minta bimbingan, atau udah bisa gini loh cara membuat surat lamaran kerja. Nah, kalau aku malah ini sharing aja ya Prof. Jadi pas setelah lulus itu aku melamar di beberapa tempat itu emang nggak ada yang permintaan yang benar-benar surat lamaran kayak gimana gitu ya Prof. Dicoba aja dan emang persyaratannya ada juga nih yang aku ikutin, dia udah ada template khusus. Jadi tinggal masuk ke webnya, terus diisi, nanti terhubung sama sistemnya mereka. Jadi nggak ada lagi yang harus kirim CV karena udah ada format khususnya gitu. Cut-paste aja. Iya betul, tinggal diisi aja permintaan dari dia. Tapi memang beberapa tempat yang butuh surat lamaran dan surat dan sebagainya itu emang dari pelatihan menurut aku sangat membantu sih. Iya. Oke, setelah itu kan biasanya ada entah itu tes psikologi atau tes tertulis, kemudian tes wawancara. Nah, gimana pengalaman mengikuti tes dan juga barangkali ada pesan buat adik-adik? Sahabat-sahabat. Pengalaman aku ikut beberapa kali, jadi aku tuh hanya apply yang kan awal-awal nih Prof. Jadi masih apa ya namanya idealis lah. Kayak ya udah aku pengen ngelamar yang emang mungkin sesuai minat aku dulu gitu kan. Jadi aku sempat beberapa kali ngelamar dan yang dipanggil itu nggak semuanya juga kan. Kayak hanya ada 2 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi sempat melewati juga pada saat itu namanya yang wawancara, kemudian ada tes psikotes, kemudian ada wawancara lanjut, ketemu dengan CEO dan sebagainya. Kalau dari aku sendiri, percaya diri itu emang penting banget sih. Modal diri, percaya diri dengan kemampuan yang kita punya dan skill yang kita punya. Karena kan kita udah punya nih bekal juga, nggak mungkin kan kita selama kuliah mungkin ya pastilah ada ikut beberapa kegiatan dan sebagainya. Dan itu kalau di pengalaman saya percaya diri itu pertama kita harus memahami tentang bidang yang yang kita kompetensi kita dan mengenal siapa yang akan mewawancara kita. Kemudian juga positive thinking, betul. Kalau kita negative thinking atau kita belum apa-apa udah pesimis, jadi nggak percaya diri ya. Gimana kalau menurut? Betul Prof. Jadi percaya diri itu maksud aku percaya diri di belakangnya itu ya kita udah siap, kita juga udah tahu nih
yang kita lamar nih perusahaannya seperti apa, bergerak di bidang apa. Nggak mungkin kan kita ketika ditanya kayak kita mau masuk rumah orang, kita harus tahu dulu dong orangnya seperti apa. Nggak mungkin kayak kita tiba-tiba ngetop tapi kita nggak tahu di dalamnya siapa dan bagaimana. Jangan-jangan hantu ya. Jadi emang ya tentunya sebelum melamar kerja pun kita harus research dulu kan, kayak yang kita lamar ini di bidang apa perusahaannya, terus bergerak di bidang apa, value-nya seperti apa, cocok gak nih sama jurusan yang kita dapat, kompetensi yang kita miliki, ada keseimbangan, keselarasannya enggak. Nah itu sih yang aku cari juga. Jadi setelah tadi percaya diri, apalagi percaya diri, kita juga tahu yang kita lamar tuh seperti apa perusahaannya. Kemudian juga kita siapin tuh kira-kira akan ditanya seperti apa. Kalau menurut aku jadi diri sendiri sih, dan berusaha untuk menjawab sesuai apa yang keinginan kita, karena itu akan sangat ngaruh gimana kita ke depannya gitu loh. Kalau misalnya kita pura-pura dan terlihat kayak mengada-ngada, itu bisa jadi mungkin juga HR-nya tahu gitu kan. HR-nya tahu, dan kedepannya mungkin karena udah pengalaman orang diwawancara kan. Kedepannya mungkin juga kalau kita nggak jadi diri kita sendiri, bisa jadi job yang kita apply itu nggak fit in ke kita, nggak cocok, malah pas masuk tuh jadi nggak sesuai malah dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu sih Prof, menurut aku perlu banget sebenarnya. Ketika wawancara tertulis atau lisan, ada si pertanyaan yang diperoleh, Anda kalau kami terima gajinya berapa yang diharapkan? Ada pertanyaan gitu nggak sih? Kalau aku waktu itu karena hanya beberapa kali nih ya Prof, wawancara nggak banyak. Di Nutrifood sendiri, sekarang kan di Nutrifood ya Prof, di Nutrifood itu tahapannya kita masukkan dulu kayak ada form gitu yang kita isi. Kemudian dari situ kalau misalnya dipanggil itu nanti bakal wawancara. Nah alhamdulillah pada saat itu dipanggil untuk wawancara, dan masuknya itu waktu itu jalur MT daftarnya, jadi belum tahu nih posisinya akan seperti apa. Tapi sih udah ada pertanyaan tentang tadi gaji yang diharapkan, ada gaji yang diharapkan, tapi pas wawancara pertama itu belum, nggak ditanyain Prof, nggak ditanyain, malah wawancara pertama itu singkat banget kalau di Nutrifood. Jadi karena kita udah apply formnya, kita udah tulis identitas kita seperti yang kayak nama, perkenalan diri. Pengen lihat wajah penampilannya kan, fotonya bener apa perkenalan diri dan informasi-informasi dasar itu malah nggak terlalu ditanyakan lagi. Offline atau online? Online waktu itu, online. Itu lagi di rumah juga. Karena kan zaman corona masih online. Jadi nggak terlalu ditanyain Prof waktu itu terkait dengan identitas diri yang udah kita masukin di form. Tertulis. Malah lebih singkat kayak memastikan data-data yang ada aja, itu pada saat pertama. Lanjut dan setelah itu ternyata alhamdulillah keterima, lolos ke tahap psikotes. Nah psikotesnya juga online ya, tertulis tapi online. Itu mengerjakan, dan ya seperti psikotes pada umumnya ya dikerjakan beberapa jam waktu itu, dan alhamdulillah keterima juga, lolos sampai habis itu wawancara dengan CEO-nya. Tapi bagus ya, biasanya kan tuh dilihat orangnya ego apa enggak, orangnya emosional apa tidak, orangnya malas apa enggak, orangnya tepat waktu apa enggak, orangnya disiplin apa enggak. Itu banyak banget dari sih pertanyaannya kan ada banyak banget, ada ya pertanyaan-pertanyaan psikotes lah. Dan menurut aku emang bagi teman-teman ya jadi disikat abis sudah ya, lolos. Jadi diri sendiri aja dan harus punya strategi sih. Harus belajar juga tentunya ya, nggak ya harus persiapan juga sih menurut aku. Terus yang terakhir wawancaranya lebih lama. Wawancara sama CEO, dengan CEO juga waktu itu cepat Prof. Jadi cuma 5-10 menit. Dan kalau di Nutrifood itu sistemnya dia cepet gitu Prof. Jadi setelah psikotes ternyata sorenya udah wawancara sama CEO juga. Jadi cepat. Lolos langsung dipanggil. Jadi wawancara dengan CEO beberapa menit itu ya ditanya tentang, ada pertanyaan apa? Pertanyaannya tuh lebih ke motivasi, kenapa milih Nutrifood, terus kira-kira apa yang dicari dari Nutrifood terkait dengan value juga, mungkin untuk menyelaraskan gitu ya Prof dengan perusahaan. Ditanya nggak kalau kami terima mau kontribusi apa nanti? Mau buat apa nanti?
Waktu itu kayaknya gak sempet. Gak sempet. Itu singkat sih pertanyaannya, lebih ke meyakinkan mungkin pimpinan. Iya, sama mungkin ngelihat juga orangnya seperti apa gitu ya dari ngobrol secara langsung. Oke, akhirnya diterima. Nah, setelah udah itu bekerja. Ya, nah, sekarang ditugaskan di bidang apa sekarang? Nah, keterimanya atau karena waktu itu ditugaskan apa, kemudian udah pindah-pindah lagi atau masih itu aja? Masih itu, Bro. Jadi daftarnya karena MT, ternyata nggak lolos MT, diarahkan ke posisi namanya ada digital kreatif. Nah, wawancara dengan manajer dan atasannya ternyata cocok, alhamdulillah. Sekarang masih di situ di digital kreatifnya, Prof. Posisinya itu lebih ke lebih marketing juga, tapi bedanya menyiapkan konten di bagian digitalnya, iya betul Prof. Di bagian sosial media. Sosial media. Betul. Oh, berarti mahasiswa harus akrab dengan sosial media ya? Betul. Sekarang tuh ya zamannya sosial media banget. Orang gizi saya dulu belum diajar ya, tapi nggak tahu, mudah-mudahan kalau saya ngajar saya ajarin. dan uniknya lagi mungkin salah satu pertimbangan juga dari mereka untuk milih aku waktu itu tuh udah aktif juga di sosial media. Iya, followernya udah luar biasa. Jadi followers di Instagram tuh lumayan dan udah bikin juga nih konten-konten terkait gizi, terkait gizi dan kesehatan. Waktu di Gizi Sehat, dulu nih konten creator kita di Gizi Sehat termasuk manajemen lomba-lomba ya. Betul Prof. Jadi skill-skill di luar kampus itu bermanfaat juga menurut aku, perlu dikembangin sih, karena mungkin minat orang bisa jadi ada yang nyaman ya, sebenarnya sejak tahun lalu itu semakin terstruktur loh, ada namanya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya. Betul. Harusnya melalui mekanisme itu. Kalaupun nggak dapat mekanisme itu karena di bidang kesehatan kan nggak diwajibkan. Iya, betul. Betul. Ya tadi masing-masing lah ya. Iya, benar. Seperti kita ketemu Bapak tawarin aja gitu kan waktu betul, itu. Bro. Itu ngaruh banget sih digital sekarang, karena itu mungkin salah satu pertimbangannya juga aku bisa dipilih karena mungkin ada pengalaman bikin konten dan sebagainya. Jadi, gitu. Kak Israf tuh ada di LinkedIn, ada Instagram, ada apa lagi sosial medianya? Facebook, Instagram, di TikTok juga sempat. Di TikTok juga ada. Iya. Nanti kita bicarakan ya bagaimana membentuk otot ya. Terus itu aja sih Prof. Kebanyakan sih tapi aktifnya di Instagram. Dan saat wawancara untuk masuk ke departemennya, ke bagian setelah dari CEO. Iya, dari CEO. Itu malah banyaknya ditanya tentang emang portofolio di Instagram, cara bikin konten yang buat ini, cara bikin kontennya seperti apa, idenya seperti apa. Wow. Pengalaman yang seperti itu yang ditanyakan. Kadang-kadang kita nggak tahu teori tapi kita udah tahu membuatnya kan. Betul, malah yang terkait dengan gizi itu malah udah nggak ditanyakan lagi ya. Karena itu udah pasti kan. Iya, malah membuat konten ini pasti dari gizi, tapi how-nya kan. Betul. Dan aku senangnya juga karena di NutriFood itu emang produk-produknya makanan minuman kesehatan dan relate dengan gizi juga. Itu menurut aku masih nyambung sih untuk aku bisa berkontribusi. Jadi ilmu aku di gizi juga. Terima kasih Pak Mardiu ya, salah satu yang magang di Lini Sehat ya, Pak Mardiu, Dr. Mardiu. Iya, Mardiu CEO. Salam kenal. CEO. Udah lama kenal NutriFood. Oke. Betul, itu sih yang menarik. Kalau gitu kalau boleh bagian akhir ini kita minta Kak Israf lah sedikit beri tips ya. Gimana sih prinsip-prinsip menurut Kak Israf bagi lulusan-lulusan baru kalau yang ingin bekerja, bukan berwirausaha nanti lain lagi ya. Dan ketika mengawali karir kerja itu baiknya gimana? Betul. Kalau tips dari aku, sahabat sehat harus tahu dulu nih kira-kira tujuannya mau kemana. Itu paling penting menurut aku. Karena kalau misalkan goalsnya nggak tahu mau kemana, itu akan sangat sulit untuk mendefine kegiatan-kegiatan apa yang harus disiapkan untuk yang mendukung itu. Nah, kalau dari aku sendiri karena emang relate-nya di media sosial dan ternyata aku bikin konten dan emang pernah kepikiran sih Prof, gimana sih kerjanya di bidang kreatif itu seperti apa? Pernah terlintas waktu mahasiswa tuh pernah sempat kepikiran kayaknya seru ya orang di bidang kreatif gitu. Dan begitu tahu itu kan Instagramnya dari berapa? Dari 1.000 jadi 10.000 tuh berapa? Iya, dari 10.000 selama 6 bulan. Iya Prof. Itu sampai sekarang itu udah 40 ribuan. 40. Dan itu emang ternyata aktif di media sosial itu ada yang ngintip itu ternyata ya. Betul.
malah mungkin dari, kalau aku nggak salah ya, dari Pak Mardiwu, dari CEO-nya juga itu emang seneng gitu orang-orang yang emang aktif di media sosial, dan mungkin itu bisa jadi salah satu strategi juga untuk kayak kita nyampein pesan-pesan positif dan berbagi manfaat kesehatan gitu loh, Prof, edukasi. Jadi menurut aku tentuin dulu fokus goalsnya mau kemana, dan kalau misalkan nih teman-teman ada yang ngerasa lah aku masuk gizi tapi kayaknya kedepannya ini nggak mau ke rumah sakit, gimana dong? Teman-teman juga masih bisa, teman-teman masih bisa, karena kedepannya itu kan apalagi sekarang kayak digital transformasi itu luar biasa banget ya pusatnya, dan luas sekali. Media digital itu semakin berkembang, jadi teman-teman perlu update juga sih menurut aku, ngikutin perkembangan zaman, dan nggak ada salahnya untuk mencoba untuk idealis lah apa yang kita pengenin gitu. Selama kita yakin dan berusaha, ya pasti bisa sih. Baik, terima kasih banyak Kak Israf, luar biasa telah berkenan sharing meskipun baru berusia menjelang 1 tahun bekerja. Iya, masih awal banget lah. Prosesnya itu tadi ya, tidak bisa hanya ketika saat lulus ya. Betul. Ada investasi bertahap sejak mahasiswa lalu ya, yang seperti ternyata kerja di lini sehat itu aku banyak juga sih, Prof. Terima kasih lini sehat lagi. Lini sehat. Termasuk lini podcast. Lini podcast karena kurang lebih hampir sama gitu. Maksudnya bidang digital, terus podcast, edukasi itu ngasih pengalaman. Itu saya juga infokan dari sini banyak teman-teman yang magang ya. Ada dari program sarjana, ada SMK, banyak magang di sini. Baik itu secara keteknikannya maupun juga secara komunikasinya. Silakan ya, nanti hubungi di alamat ini, Lini Sehat kalau ada yang berminat untuk Merdeka Belajar ya, dan Kampus Merdeka Belajar. Terima kasih Kak Israf ya. Terima kasih banyak juga, Prof. Mudah-mudahan ini manfaatnya luar biasa. Ya, semoga bermanfaat kita, bagi semua. Ya, jangan lupa supaya lebih bermanfaat lagi, di like, di share. Dan kalau belum subscribe, silakan subscribe ya. Terima kasih, dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.